Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa dzurriyyatihi wa adbatin kalam ila arwahi abaina wa ummati majadina syekhna Syekh Abu Bakar Al-Usuri Syai'udillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita lanjutkan hadis ketiga dari kitab Usuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis salis utawi iki iku hadis kang kaping 3. Iku an Anasid bin Malik saking Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala ngucap sapa Anas qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala sak temene Allah taala iku yang nduru ningali ila wajhi syaikhi maring wajahe wong sepuh wong tuwa sabahan ing dalem waktu isuk wa masaan lan waktu sore. Wa yaqulu lan dawuh sapa Allah taala ya abdi he kaula ingsun qad kabura temen wis tuwa apa sinuka umur sira. Warakolan kisut apa jilduka kulit siro. Wadakolan cilik apa azmuka balung siro. Waktarobalan parek apa ajaluka moso ajal moso mati siro. Wahana lan manjing mongso. Kudumuka ing apa kudumuka teko siro ilaya maring ingsun. Pastahi moko isina siro minni saking ingsun. Fa ana utawi ingsun iku astahyi sungkan to isin ingsun min syaibatika saking uwan sira an uazibaka ing yen to nyiksa ingsun ka ing sira finnari ing dalem neraka. Hadis ketiga ini berbicara tentang anjuran bahwa orang itu jangan berputus asa. Orang meskipun sudah usianya sepuh tetapi dalam beramal dalam takarub kepada Allah Subhanahu wa taala itu diusahakan semaksimal mungkin. Allah itu tiap hari baik pagi dan sore ini tiap pagi dan sore Allah itu melihat wajah-wajah orang-orang sepuh. Sepuh kalau kita anggap sepuh itu usianya ya menurut kalangan kita umur berapa? 60 ya, 60 ke atas lah. 60 ke atas. Sepuh, dikatakan sepuh. Dengan ciri-ciri usianya sudah banyak, kemudian kulitnya sudah kisut, kemudian azmuka. Belungi ku wis enggak kuat koyok si nombien. Katanya kerja rada berat-berat is gak kuat. Maka Allah mengatakan ya abdi he kaulaku temen usiamu atau umurmu iku wis akeh. Kulitmu wis roko jilduka kisut. Kemudian balungmu wis cilik, artinya sudah enggak kuat lagi. Iktaroba ajaluka, ajalmu juga sudah dekat. Wahana kudumuka, waktumu sudah mulai dekat untuk bertemu denganku. Fastahi moko wong sepuh isino nang aku. Krana apa? Fa'an astahi, krana aku iki sungkan. Aku iki isin nang min syaibatika uwanmu. Uwan putih ini menunjukkan sepuhe. Anu azibaka finnar. Nek katene aku atene ana wong sepuh katene tak siksa gara-gara amale mungkin gak akeh, kemudian kemaksiatannya atau meninggalkan kewajibannya, rukun Islamnya, sholat, puasa dan sebagainya akeh sing ditinggalno, aku atene nyiksa sungkan. Ya Allah lho. Karena apa? Aku kan yo zat Rahman Rahim. Aku kan zat welas asih. Mosok yo tega katene apa? Kira-kira Allah mosok katene nyiksa musim sepuh ini. Salah sepuh mlaku wis lon-lon wis kisut iku sebagai
kekurangan dalam dirinya sendiri sik katen tak siksa aku sungkan. Tapi yakmu ya mbok ya isino dhewe nang aku, mbok ya ngrasa. Ngene. Rumangsa nek awakmu wis sepuh tapi amale sik titik. Wis sepuh tapi kemaksiatane utawa kewajibane akeh sing ditinggalno. Lah iki mbok ya isino. Karena aku sungkan katene nyiksa. Jadi Allah itu memiliki sifat seperti itu. Tetapi ya kemudian setiap pagi dan sore melihat wajah-wajah jangan diartikan Allah kemudian melihat dengan mata seperti kita. Tidak. Allah memperhatikan pada hambanya yang sepuh ini dalam apa? Kondisi apa? Yaitu semakin hari semakin melemah, semakin waktu sambat jegil mungkin ya, semakin loro dan sebagainya, usia melakune, kemudian opo meripati semakin belereng. Itu adalah ayat, itu adalah tanda-tanda komunikasi antara Allah dengan makhluk itu seperti itu, tidak langsung seperti apa itu namanya langsung Allah berfirman ketemu. Kalau Nabi Isa iya, kalau Allah mungkin berkomunikasi langsung dengan nabi-nabinya, dengan rasulnya mungkin, tapi kalau dengan hambanya yang lain enggak seperti itu, tapi dengan tanda-tanda keriput seperti itu. Nah, ini dalam kisah yang masih berkaitan dengan hadis ketiga itu adalah diceritakan, ini masyhur. Kisah ini sering kita dengar. Ya, biasanya hanya dengar, kalau sekarang kita tahu di sini termaktub dalam kitab ini. Hukiya anna Aliyan radhiyallahu taala anhu kana dzahaba ila jama'ati li salatil fajri. Diceritakan suatu ketika Sayyidina Ali itu mau berangkat Berangkat sholat jamaah, sholat subuh berjamaah. Zaman biyen sholat subuh itu berarti peteng, kadung peteng ya peteng. Karena enggak ana apa? Lampu, kan gak kayak saiki gitu ya. Kemudian di tengah jalan wis berangkat, ternyata kebarengan di ngarepe iku ana apa? Wong tuwek, syaikhon. Syaikhon iki wong tuwek. Mlakune jeneng wong tuwek, mlakune apa? Entuk ya. Alon-alon pelandek. Terus zaman biyen dalan iki semune iku sing dilewati. Wis biasa, wis jalan wong mas ombo iku enggak terus adab ini terutama terkait dengan akhlak ya. Sayyidina Ali kan wong alim, wong pinter, wong duwe akhlak, tata krama. Dadi nek kata wong sepuh ya enggak disalep. Monggo Mbah, monggo klorin. Lah dhewe kan kadang goda klorin Mbah, keseson iki. Enggak, Sayyidina Ali ngoten. Karena ya terus peteng kondisi subuh sekitar jam 4 ya peteng. Cara saiki tepakan mati lampu lah ya peteng. Nah, kondisi ngono iku terus dinteni Sayyidina Ali. Mlaku ndek gurine dinteni. Umpama teko mbul mlaku terus menggo katene masjid. Nyata barang itu ngarep masjid, dikira katene munggah melok nang masjid pisan. Ternyata beliaunya enggak mandek di kono, wis meneng. Loh, digelok masjid umumnya jenenge tempat sarana publik mesti ana penerangane. Zaman biyen mungkin ya ana cempluke ngono lah. Ketok wajahe. Oh alah, wong Nasrani ternyata. Wong kudu Islam, ternyata enggak kate sembahyang di kota Madinah iku, di masjid iku. Oh alah, enggak katene sembahyang. Ngerti yang ngono tak salep, mungkin yang pikirannya ngono ya. Tapi tetap krana menghormati hormat pada kesepuannya bukan agamanya beliau itu. Atas dasar kemanusiaannya inilah yang luar biasa. Karena belas kasih pada kemanusiaannya. Jadi enggak disalep. Oh ngerti ngono, tapi gak apa. Ternyata masuk ke masjid menangi Nabi ngimami masih dalam kondisi ruku. Kondisi ruku. Berarti kondisinya Sayyidina Ali menangi sholat ini masih masbuk, masih menangi kan, rakaatnya masih menangi. Sahabat zaman biyen itu jogo apa itu namanya jamaah itu luar biasa. Lewat dhewe kan enggak niat anjir rada lele. Aku dhewe masih cedek kadang iki ya kekurangan kita. Sayyidina Ali selain itu memang orang pilihan. Dan ini seperti itu memang kan. Jadi teko menangi alhamdulillah menangi apa namanya? Masbuk, melok ruku. Oleh berarti kan, oleh rakaat oleh seret-seret. Habis selesai sholat, mari buyar. Kemudian ada salah satu sahabat bertanya, ya Nabi, nopo panjenengan kok sholat gak koyok biasane? Tawal taruku fi hadis sholah, makun tatap mithla hadza. Kok enggak kok terus biasane rukuke kok cek suwe men wonten napa? Nah, ini takon. Jadi ternyata Sayyidina Ali menangi iku ternyata duduk tas ruku. Rukuke wis rada suwe. Dikatakan di sini
sekitar 2 kali rukuk. Wa qultu sajda subhanallah rabbil alamin. Pada ketika itu akhirnya Nabi jawab. Jadi kondisi ini rada suwe baru kemudian menangis Sayyidina Ali, melok sholat baru selesai sampai sholat, ikut sholat. Nah, ketika ditanya seperti itu, Nabi menjawab, iya, ketika roka'tu, ketika aku ruku dan aku membaca subhana rabbiyal azim bihamdi, wis selesai. Tapi kating ngangkat iki. Kating ngangkat ternyata wabot, tak gelok ternyata ono janah Jibril. Apa janah ini? Sayapnya Jibril nahan. Nah, cara dhewe wakila sayape malaikat itu satu gedekapan sayap kanan saja itu bumi wis kebek ya. Ya dindak pira. Tapi ini diibaratkan berarti wabot tenan Nabi ngene katene. Wah saya nih sami Allah liman hamidah kata sami Allah tapi enggak ngangkat-ngangkat. Ternyata dilihat ono apa namanya sayapnya janah itu artinya sayapnya Jibril digelok. Dideke ndek ndhuwure gegerku ala zuhri dideke sampai rodok suwe. Baru kemudian rodok suwe iku baru aku kayak iso ngangkat. Kemudian dilanjutkan sampai selesai. Akhirnya selesai baru saya tanya Jibril tiba-tiba ketika ada pertanyaan itu ketika jawab Nabi itu aku dewe gurung roh. Tiba-tiba Jibril datang. Alasannya katanya Jibril waktu itu ya Muhammad saat itu tak tahan gara-gara Ali itu dalam kondisi kesusu mau ikut jamaah, ternyata di depannya itu ada seorang sepuh, orang Nasrani tua. Orang Nasrani tua itu di jalan yang tidak tahu, Ali itu tidak tahu bahwa dia itu Nasrani. Lam aliyun annahu nasroniyun. Enggak tahu, tetapi pokoknya orangnya sepuh dalam rangka menghormati orang sepuh ya sudah enggak disalib, wa mata kodama enggak disalib dan menjaga haknya orang sepuh itu. Kemudian Allah Ta'ala mengutus saya, katanya malaikat Jibril mengutus saya untuk apa? Untuk menahan kamu untuk jangan angkat kepala dulu, jangan berdiri dulu setelah rukuk karena menunggu siapa tadi itu Sayyidina Ali agar nututi sholat. Dan diceritakan yang membuat ajaib takjub di sini juga Allah Ta'ala amara Mikail alaihissalam. Pada saat yang sama Allah mengutus malaikat Jibril juga mengutus malaikat Mikail. Mengutus apa? Untuk menahan matahari jangan keluar dulu. Ditahan dulu. Kan seharusnya kan jenis waktu rukuk dalam sekian detik itu kan seharusnya alam juga tetap berjalan. Itu enggak, jarno enggak kesusu untuk matahari ini muncul akhirnya sholatnya malah apa? Akhir. Enggak, matahari ditahan. Nah ini kadang lek diceritani iki mosok iya kayak ngono apa teman apa enggak. Kalau orang yang imannya enggak kuat bisa menyaksikan kisah seperti ini. Tapi kisah seperti ini sudah diriwayatkan melalui sahabat, melalui tabi'in sampai ulama sampai dalam kitab ini sebagai kita. Artinya kita mesti apa ya? Yakin. Cerita seperti itu. Bagian dari apa? Bagian dari karomahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu apa? Menantunya Nabi. Orang yang pertama anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Beliau juga memiliki gelar karamallahu wajah. Allah itu memuliakan wajah dan Sayyidina Ali pernah suatu ketika sampai meninggal dalam kisahnya istrinya Sayyidah Fatimah itu mengisahkan bahwa Sayyidina Ali tidak pernah melihat apa itu namanya auratnya. Makanya saya digelari karamallahu wajah. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman itu radhiyallahu an sama dengan gelarnya itu doanya dengan radhiyallahu an. Sahabat yang lain. Tetapi kalau Sayyidina Ali khusus apa? Karamallahu wajah. Salah satu karomanya itu. Salah satunya tidak pernah melihat apa itu namanya tadi itu aurat. Kemudian ketika sholat tadi itu karena memuliakan orang sepuh sampai dimuliakan oleh Allah dengan cara apa? Menututi sholat dengan cara menahan apa tadi itu matahari dan menahan Nabi melalui diutusnya malaikat Jibril. Itu diceritakan. Oleh karena itu kisah semacam ini ya kita apa itu namanya yakin bahwa itu memang benar-benar terjadi. Oleh karena itu Allah saja menghormati orang sepuh sedemikian rupa
Sayyidina Ali juga menghormati. Oleh karena itu Allah katene nyiksa wong tuwek iku ya sungkan. Iki padahal Sayyidina Ali menghormati wong Nasrani, orang non Islam. Di zaman biyen iso ono Nasrani ya. Karena agama samawi itu ada tiga, Yahudi, Nasrani, Islam. Islam sebagai agama penyempurna. Jadi Yahudi itu jangan dikira agama gaenan menungso. Kaitannya itu adalah memang agamanya melalui Rasul. Kemudian Nasrani ini panjang ini. Tetapi kemudian pada akhirnya diselewengkan oleh umatnya, orang-orang Bani Israel itu kan. Makanya kemudian nyembahnya awalnya orang Nasrani itu nyembah Allah sama, tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Awalnya seperti itu, tapi kemudian diselewengkan dengan cara firman-firman Allah yang nyampe kepada Nabi Isa itu diganti, ada namanya tahrif, diubah. Ya, sampai sekarang ini ada Injil Matius dan sebagainya itu sudah dirubah. Kemudian disalib itu tidak seperti itu. Yang disalib adalah bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit seperti itu. Kita harus yakin seperti itu. Itu adalah akidah kita. Kisah yang kedua tentang hadis ini masih tentang Allah itu sungkan nyiksa wong sepuh, ya. Allah itu sungkan nyiksa wong sepuh. Maka diharapkan sing sepuh-sepuh ya masih enom ya kudu rumangsa gitu. Terus pola aku sik gurung tuwek ya mesti enom tak ya bukan. Artinya wong sepuh ae sama Allah digitukan. Oleh karena itu mumpung sik enom ya sing akeh amale, mudah-mudahan husnul khotimah kan gitu. Amin. Hikayatun ukhra. Kisah yang kedua ini adalah tentang kisahnya gurunya Abi Mansur Al-Maturidi. Ketika mendekati wafat, ajalnya beliau sudah umur 80 tahun. Suatu ketika gurunya Abu Mansur Al-Maturidi, ini zamannya sudah tabi'in. Ini gurunya itu memanggil Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa Abu Mansur Al-Maturidi? Abu Mansur Al-Maturidi itu adalah salah satu tokoh akidah yang kita ikuti. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam hal akidah itu mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi sama Abu Hasan Al-Asy'ari seperti kita. Kalau bidang fikih kita mengikuti apa? Imam 4 mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Malik dan Syafi'i. Ini adalah Ahlussunnah. Kalau orang yang mengikuti fikihnya seperti ini di mana-mana, kemudian ada yang mengikuti Maliki, berarti dia Ahlussunnah, gitu ya. Ada Maliki ya Ahlussunnah. Kalau kita kemudian akidahnya mengikuti tadi Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi sama Al-Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi sama Al-Asy'ari. Kita mengikuti dua orang itu. Sedangkan dalam bidang akhlak tasawuf kita mengikuti siapa? Imam Al-Ghazali. Begitu harus paham tiga hal ini. Ini adalah pondasi pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, suatu ketika Abu Mansur Al-Maturidi itu dipanggil oleh gurunya. Muridku ya Abu Mansur, tolong carikan ketika mau meninggal itu, karena beliau adalah orang yang bijak, orang arif, orang alim, memiliki sebuah pemikiran, keinginan ketika mau meninggal, tolong carikan orang yang tua, usia 80 tahun seperti saya, belilah dia, budak yang umur 80 tahun, cari satu kota ini, beli dan merdekakan. Zaman biyen si on budak. Masih ada budak. Kalau sekarang sudah ada, enggak ada. Nah, cari budak, beli dan kemudian merdekakan. Yang usianya 80. Dicari dah. Beliau keluar nyari kemana-mana. Ternyata apa yang terjadi? Enggak nemu. Tanya kepada orang-orang, apakah ada agen-agen perbudakan ya? Cara saya ini agen apa ya kayak gimana, tapi saya nggak ngomong karena budak, bukan. Artinya agen mungkin ono ya ono juragane Mas ya. Pak nyari budak sumur piro? Kriteria sing njaluk sing apa lanang apa wedok mungkin gitu ya. Jenenge agen kan digoleki kan ngono. Sing umur 80 ya ora ono, Pak. Jenenge mulai biyen, zaman biyen itu tradisinya orang Arab itu, orang zaman biyen itu menghormati orang tua. Karena apa? Budak sing umur sepuh umur 80 terus katin digawe apa? Kongkon usung-usung ya ora kuat. Kongkon panas-panas, kongkon mayungi kan budak kan kanggone seperti itu. Juragan zaman biyen itu ambek wong merdeka membedakan itu pakaiane
Baina Sura Waruba, terus kayak ceritane Bilal bin Rabah itu ya. Itu kemudian tugasnya mayungi, gotong, gendong, pokoknya juragane di pokoknya apa keinginannya itu, salah satunya itu. Les tua terus pemenang meripati belereng. Pak jogono budakku jogono iki ketok belereng, kan nggak mungkin. Artinya apa? Budak pada zaman dahulu itu pun ada batas umurnya. Les umur sepuh, umur swidak ke bawah dipakai, tapi ndur dimerdekakan, otomatis auto merdeka wisan ya. Auto ya, expired wisan ya. Wis gak kanggo. Les merdeka dalam kondisi seperti itu sing akeh itu orang-orang orang Afrika ya, orang-orang kulit hitam dulu. Pada zaman dahulu itu sing akeh ya termasuk Bilal bin Rabah itu kan orang Ethiopia, orang-orang Afrika, orang-orang Ireng. Memang kuat-kuat, tapi les umur sakmono ya gak kuat maneh. Otomatis merdeka les sepuh. Nah, seperti itu dicari nggak nemu. Akhirnya balik. Karena apa? Wis gak ono wong rata-rata les usia tua jenenge budak itu otomatis merdeka, kemudian kerja sendiri menjadi orang merdeka, kastanya sudah menjadi orang merdeka, aktivitasnya menjadi orang-orang yang merdeka seperti orang-orang biasa. Nah, balik kemudian kepada gurunya. Abu Mansur balik kepada guru. Ya Syaikhi, guru kula madosi terus tiang-tiang pun mboten enten yang sepuh. Nah, iku lho. Kaget lho. Kok ngomong ngono. Ternyata ngongkone duduk ngongkon terus katene dikongkon apa untuk budak, bukan. Ternyata apa? Beliau sedang membandingkan dengan dirinya dan digai alasan untuk menegosiasi dengan Allah. Gitu. Luar biasanya gurunya Abu Mansur Al-Maturidi aja menjadi orang imam di bidang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana alimnya gurunya kan gitu kan? Gurunya itu saya yakin adalah wali. Iso nego Allah. Negonya begini. Ya Allah, di dunia ini saja manusia itu sudah tahu kalau orang tua itu mesti dibebaskan dengan hal-hal yang memberatkan. Contohnya budak ini sudah saya cari. Nggak ada usia 80 itu kemudian masih dijadikan budak. Mesti merdeka, otomatis merdeka. Itu sama-sama manusia. Nah, jenengan ya Allah. Nah ini. Jenengan ya Allah. Jenengan niku zat sing Rahman Rahim. Mosok ya tega. Katene nyiksa kula sing umur 80 iki. Mosok mboten jenengan merdekakan dari siksa kubur. Mboten jenengan merdekakan dari azab neraka. Mbok ya apa tene jenengan masa mboten sungkan ambek tuwek kula. Jadi ini hadis yang ketiga ini menceritakan tentang salah satunya diplomasinya, kewaliannya gurunya Abu Mansur Al-Maturidi ini seperti itu. Jadi ono negosiasi ben awake dimasukkan dalam surga, ben dikai nikmat kubur, dikai nikmat mlebu surga. Itu penake wali itu ngono. Akhirnya Allah, iya. Yes, aku ancene ya Zat Rahman Rahim, sampean ya akmu ya wis sepuh, sampean ya sepuh. Mosok katene aku tega, yus tak merdekakan, sampean tak bebaskan dari api neraka. Penak to? Ini wali, remisi dari karena usiane. Karena tadi dibandingkan tuh, mau menungso ya Allah. Ngerti lek ana wong sepuh itu, lek ana wong syekh umur sakmono iku wis dimerdekakan. Mosok jenengan mboten merdekakan ya Allah. Negosiasi akhirnya otomatis mlebu surga, penak wis. Ya awak dhewe katene nego kate dadi wali ya kudu iso nego kan. Tapi ya kudu duwe dadi wali dhisik ya, kudu alim kudu. Seperti itu. Nah, sekali lagi hadis ini adalah kisah tentang Allah itu tidak akan mengazab orang tua, orang sepuh sing rumangsa. Lha ono tatatane. Wong sepuh sing rumangsa. Syukur-syukur si enom wis mulai rumangsa. Rumangsa lek awake itu hamba. Lek awake itu kawula kudu ngibadah kepada Allah. Kudu syukur, kudu sabar ketika dikasih ujian dan syukur ketika diberi nikmat. Dengan cara apa? Dengan cara yang mengikuti syariat Islam dengan syariat salat. Wain poso ya apa? Poso. Seperti itu diikuti aja wis pokoknya aman. Salat 5 waktu cukup sudah. Poso Ramadan itu cukup ya. Ngelok iku sampai tua mati-mati dhewe insyaallah aman. Ya seperti tadi itu. Andalan iku ben sesuk awak dhewe umur-umur 70 kok meninggal aman. Pokoknya aku tak salat. Mergane yang sepuh seperti itu.
karena hadis ini. Ya Allah, jenengan wonten hadis pun berfirman pada Nabi. Mosok kula sepuh atine gak di ngene niku. Ini gawe cekelan ben ya. Tapi lek awake menangi sepuh, tapi nomor meninggal gak iso gak iki, guys yang lain. Maka amal kita mari berlomba-lomba amalnya semakin hari semakin banyak, semakin baik amal kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan ketika kita banyak dosa, bagaimanapun manusia banyak dosanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal pun dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadis ketiga, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.